Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Armos. Oke, jadi buat teman-teman semua yang memiliki portofolio reksadana lagi turun, kira-kira harus ngapain kalian? Oke, jadi buat teman-teman yang memang portofolio reksadananya lagi turun, kalian harus cari tahu dulu kenapa reksadana kalian bisa turun. Karena berbeda sebab, berbeda solusinya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman semua itu ternyata reksadananya turun karena aset yang ada di dalamnya itu lagi turun, teman-teman harus cari tahu dulu nih, kira-kira apakah memang aset-aset yang ada di dalam ini bagus atau tidak. Ya, kita ambil contoh seperti reksadana saham. Reksadana saham mayoritas isinya adalah saham-saham. Nah, berarti ketika saham-saham yang ada di dalamnya ini performance-nya lagi turun, maka NAV-nya itu kemungkinan akan turun. Itu dulu. Nah, ketika NAV-nya pada turun, ya kan, saham-saham di dalamnya lagi pada turun, nah kalian harus cari tahu apakah memang saham-saham yang ada di dalamnya ini bagus atau tidak. Kayak misalkan saham-saham seperti Telkom, BCA yang udah jelas-jelas besar dan emang kebetulan pada saat ini lagi turun, ya nggak apa-apa gitu loh. Jangan menjadikan ini sebagai alasan kalian untuk menarik reksadana. Kalau menurut gue seperti itu. Karena kondisi-kondisi seperti ini ya bisa jadi turun kondisinya, karena di saat ini juga ditambah adanya pandemi. Jadi kalau alasannya untuk hal-hal seperti itu, saya rasa tidak cocok untuk ditarik tuh dana kita. Jadi langkah yang harus kalian lakukan itu bisa hold atau kalian bisa beli lagi. Karena di saat harganya lagi turun, kalian tuh bisa beli ya diskon lah istilahnya. Nah nanti ketika naik kalian bisa nerima tuh hasilnya lebih seperti itu. Itu kalau misalkan aset-aset yang ada di dalamnya itu ternyata lagi turun. Tetapi lain cerita kalau misalkan teman-teman reksadananya atau manajer investasinya yang bermasalah. Oke. Nah, kalau misalkan manajer investasinya ini bermasalah, dalam arti kita ambil contoh seperti di lampu kuning OJK. Di lampu kuning OJK itu ada berbagai macam sebab ya. Pertama, apakah memang dia tersangkut satu kasus, ataukah dia memang ternyata reksadananya ini AUM-nya itu udah mendekati 10 miliar ya kan, atau 10 miliar ke bawah. Nah, itu bisa diberikan lampu kuning gitu. Nah, kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, kalau seandainya gue ada dalam posisi seperti itu, yang gue lakukan adalah identifikasi lebih dalam. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh, misalkan dia tersangkut kasus lah ya. Nah, ketika dia tersangkut kasus, gimana nih? Apakah kasusnya ini fatal atau tidak? Kalau misalkan dia kasusnya fatal, terus OJK juga udah me-warning, dan ini kayaknya cukup keras nih. Nah, kalau gue akan coba cabut reksadananya, dan gue akan mengalokasikan ke reksadana dengan manajer investasi yang berbeda. Ya, kalau misalkan gue seperti itu, karena gue juga mau cari aman, ketika supaya nantinya nggak berdampak terlalu dalam gitu loh, seperti itu. Nah, begitu pula dengan reksadana. Kalau ternyata reksadananya ada bermasalah, karena AUM-nya atau dana kelolaan reksadana ini drop tiba-tiba, ya kan? Ya kalau misalkan dari 200 miliar jadi 100 miliar nggak apa-apa. Tapi kalau dari 100 miliar ke puluhan miliar, ya kan, misalkan bisa 30, 50. Nah, kalau gua, ini kan kalau gua ya, itu gua akan coba untuk menarik dan mengalokasikan ke reksadana lain yang memiliki dana kelolaan lebih tinggi. Gitu. Nah, selama dana kelolaannya tidak terlalu merosot banget, ya kan, merosot itu hal yang normal terjadi. Tapi kalau merosot yang sangat signifikan sampai puluhan miliar, nah itu membuat lampu kuning di gua gitu. Jadi gua kemungkinan akan mengalokasikan ke reksadana dengan manajer investasi yang berbeda. So, balik lagi terhadap kasusnya seperti apa, ya. Ada yang baiknya kalian itu hold dan tetap investasi jangka panjang. Tetapi ada kalanya ketika kalian harus tarik reksadananya. Kenapa? Kalau misalkan gue lebih baik narik reksadana ketika misalkan AUM-nya udah turun drastis, karena kalau misalkan reksadananya itu tiba-tiba bermasalah, ya kan, AUM-nya drop, dan kita tetap yakin, kedepannya bakal bagus nih, gitu. Padahal AUM-nya tuh udah puluhan miliar banget. Efeknya adalah kemana? Efeknya itu adalah ke kaliannya gitu loh. Ya, kaliannya adalah ketika macet reksadananya, otomatis kan sampai sekarang kalian lihat juga reksadana-reksadana yang macet penyelesaiannya juga lama. Walaupun ujung-ujungnya berdasarkan prospektus itu tuh dibagi rata untuk seluruh investor. Tapi kalau dibagi rata pun itu udah kayak
ruginya tuh rugi banget gitu. Terus udah gitu ya sampai sekarang kan kasus-kasus seperti ini kan masih berkelanjutan. Dan kalaupun misalkan udah ada yang selesai, itu pun ya gimana ya, itu pun prosesnya panjang. Nah, daripada prosesnya panjang kayak gitu, ketika kayak gini ya kalian pindahkan kalau seandainya AWM-nya sangat merosot. Tetapi lebih banyak loh reksadana-reksadana yang tidak bermasalah gitu. Dan ketika tidak bermasalah, hasil yang kalian dapatkan jauh lebih besar. Jadi kenapa itu membuat kalian untuk lose intention atau kehilangan intensi untuk berinvestasi. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian rasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.